ilmu kedokteran itu sering disebut dengan istilah ventilasi. Nanti supaya tidak bingung, nanti kalau baca jurnal ada disebut ventilasi yang maksudnya adalah respirasi tersebut, gerakan udara yang masuk dan keluar paru-paru. Nah, dalam proses fisiologi, gerakan respirasi ini itu meliputi proses fisik dan kimia. Proses fisik itulah gerakan diafragma, otot interkoste, dan abdomen. Sehingga nanti kalau berbicara respirasi tidak hanya berbicara masuknya udara ke paru-paru, tapi Anda harus perhatikan juga bagaimana diafragmanya, bagaimana interkostenya, bagaimana gerakan abdomennya. Diawali dengan inspirasi. Inspirasi artinya masuknya udara ke paru-paru. Nah, inspirasi ini melewati hidung, maka di hidung itu ada, nanti harus Anda paham secara anatomi, itu ada rambutnya, ada mukosa di sana, dan ada sekresi juga. Kemudian di hidung itu ada sinus yang membantu. Bisa juga udara itu kalau di hidung juga bisa lewat mulut, kemudian dia menuju ke paring, laring, trakea, kemudian masuk ke bronki, bronkiolus, ductus alveoli, kemudian ke di alveoli. Di alveoli terjadi pertukaran O2 dan CO2. Proses pertukaran inilah yang disebut dengan proses secara kimia. Kemudian setelah terjadi pertukaran, dilanjutkan dengan ekspirasi. Itu keluar udara dari alveoli itu menuju ke udara luar melalui saluran yang sama juga. Nah, pertukaran gas yang cara kimia itu terjadi secara difusi sederhana. Difusi sederhana yaitu cara tukar satu banding satu. CO2 ditukar langsung dengan O2. Nah, proses pertukaran difusi sederhana ini bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial gas di masing-masing organ tersebut. Yaitu perbedaan tekanan parsial gas yang ada di alveoli dengan gas yang ada di darah. Sehingga akan terjadi proses pertukaran di sana di alveoli, yaitu dengan kapiler darah. Nah, proses pertukaran difusi sederhana terjadi dalam waktu singkat dan harus tuntas dia. Semua CO2 itu harus dikeluarkan, O2 itu harus diingkat secara tuntas. Dan waktunya singkat. Ini untuk mengoptimalkan proses pertukaran dan mengoptimalkan volume udara yang bisa diserap. Nah, dalam proses respirasi ini jelas ada pengendali daripada sistem respirasi tersebut. Nah, pusat dari respirasi ini, pengendalian respirasi ini ada di medula oblongata, yaitu di batang otak. Artinya apa? Anda harus perhatikan juga nanti, pertimbangkan, jangan-jangan rusakannya di medula oblongata, sehingga manifestasi klinisnya adalah gangguan respirasi. Nah, itu pusat respirasi dan Maaf, Prof. ya. Mohon maaf, motong. Untuk PPT-nya apakah belum jalan ya, Prof? Sudah jalan. Tuh, Di kami belum, Prof. Mohon maaf, Prof. lalu kok begini deh. Kalau ini kelihatan. Sekarang belum, Prof. Tuh, gimana? Tadi sudah terlihat, namun belum di slideshow seperti itu, Prof. Sudah, di sini berjalan ya. Ini kelihatan sekarang ya? Sudah terlihat di page 3, Prof. Iya. Terima kasih. Ya, pusat respirasi udah kelihatan ya? Sudah, Prof. Terima Ya, kasih. pusat respirasi dari medula oblongata. Kemudian bagaimana medula oblongata ini bisa bekerja, menerima rangsangan, maka itu ada inisiator. Inisiator yang menyebabkan medula oblongata ini memberikan perintah nanti.
Nah, mohon dipahami juga, diingat-ingat nanti inisiator ini, karena nanti semua hal yang saya sampaikan ini akan berhubung dengan manifestasi klinis nanti. Ini harus Anda bisa cermati, ternyata di mana sih gangguannya, pusat terjadinya gangguan, sehingga menimbulkan klinis gangguan respirasi. Nah, inisiatornya ada refleks rangsangan pagal di reseptor paru. Di paru itu ada reseptor, itu menerima rangsangan dari nervus vagus, pagal reseptor. Kemudian ada juga yang mengirim sinyal ini ke medula oblongata untuk memberikan perintah adanya pergerakan respirasi, itu adanya impul aperan kemoreseptor dari karotid dan aorta. Nah, arteri karotid ini adalah arteri yang menyuplai darah ke otak. Nah, sehingga kalau kondisi darah itu panas, lebih tinggi dari suhu tubuh, maka dia akan memberikan sinyal kemoreseptor ke medula oblongata untuk respirasi, untuk menurunkan suhu dari arteri darah yang masuk begitu. Sehingga itu akan jadi sirkulasi, itu mempercepat sirkulasi sehingga terjadi percepat pertukaran darah tadi. Kemudian juga ada rangsangan dari otak, mungkin kepanasan itu akan juga memberikan rangsangan. Yang tadi tekanan parsial O2 di udara dan di mulut darah, kemudian adanya konsentrasi CO2 dan hidrogen di darah, ini sebagai kemoreseptor. Kemudian gerakan mekanik rongga dada. Rongga dada perintahnya gerak mekanik, itu juga namanya mekanoreseptor. Kemudian ada sinyal reseptor panas. Itu tadi kepanasan, maka kita akan terengah-engah napasnya karena ada rangsangan sinyal panas tadi. Kemudian ada pembuluh baru reseptor tadi. Pembuluh darah juga mempunyai baru reseptor, terutama banyak itu di karotid dan aorta. Dia menerima panas dari suhu tubuh yang panas, itu darah menjadi panas, maka dia akan memberikan sinyal ke medula oblongata. Nah, itu proses respirasi, sinyalnya. Nah, kemudian pemeriksaan respirasi itu harus meliputi ada 3 langkah. Satu, pengungkapan anamnesa. Anamnesa yang berhubungan dengan respirasi yang perlu digali, dikoleksi adalah jumlah leleran, ada tidaknya bersin, bau napas yang menyengat atau tidak, kondisi mulut, dan kejadian pertama terjadi atau kejadiannya bersifat berulang. Nah, yang berhubungan dengan penyakit respirasi nanti, anamnesa pun anamnesa yang halal ini harus Anda koleksi. Di samping ada nanti hal yang lain yang berhubungan dengan kondisi secara umum. Tapi untuk respirasi ini harus dicatat. Kemudian dalam pemeriksaan respirasi, pemeriksaan fisik itu Anda harus mengamati gerakan respirasi. Itu gerakan respirasi apakah gerakan dari kuping, hidung, rongga dada, atau abdomen tadi. Kemudian mengevaluasi suara napas secara lebih mendalam. Nah, tadi pergerakan udara tersebut ke saluran respirasi itu akan menimbulkan suara. Kenapa? Karena Anda ingat bahwa udara itu terdiri dari komponen berbagai molekul ada. Dalam pergerakannya, udara itu akan berusaha untuk memenuhi segala ruang. Nah, dalam memenuhi segala ruang itu, maka partikel atau molekul yang terkandung udara itu akan saling bergerak secara acak juga. Nah, dalam pergerakan itu akan dia berbenturan dengan dinding saluran napas dan berbenturan dengan partikel itu sendiri. Nah, itulah yang akan menimbulkan suara. Kalau dia berbenturan dengan dinding yang lebih keras, maka suaranya akan lebih keras. Kalau lembut, ya akan lebih lembut. Nah, ini pemeriksaan respirasi. Itu ada, secara fisik itu ada 4 pemeriksaan langkah itu yang harus dilakukan. Satu, ada inspeksi, yaitu mengamati gerakan napas. Kedua, ada perkusi. Perkusi ini ada perkusi akustik,
Perkusi akustik ini akan dilakukan dengan fleximeter, akan mendengarkan suaranya. Suara yang timbul apakah nadi peka atau tidak, atau betul. Kemudian ada juga nanti perkusi sensitivitas, yaitu perkusi ditekan untuk merasakan sensitivitas dari hewan tersebut. Apakah ada rasa sakit atau tidak di sana. Kemudian ada palpasi, dan 4 ada auskultasi. Keempat langkah ini dalam pemeriksaan respirasi harus dilakukan. Inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasi. Kalau di sistem organ yang lain mungkin cuma 3 atau 2 aja yang dilakukan. Contoh di kulit, kalau di kulit, pemeriksaan kulit, pasti auskultasi tidak dilakukan. Begitu juga di organ yang lain. Kalau di saraf pasti perkusi dan sama palpasi itu sangat lebih di. Infeksi itu mengamati gerakan respirasi. Nah, saat melakukan inspeksi, maka dilakukan saat inspeksi umum. Inspeksi umum ini artinya saat hewan itu baru masuk ke ruang pemeriksaan. Dilihat di sana bagaimana pergerakan respirasinya, apakah dia sangat respirasi terlalu berat atau ringan atau dia ternganga. Nah, kemudian setelah dia masuk ke meja operasi, ke meja periksa, maka posisi hewan itu harus dalam kondisi berdiri. Inspeksi dilakukan, pengamatan dilakukan pada kedua sisi dada. Nah, dalam pengamatan inspeksi, pemeriksa, dokternya itu berada pada posisi kiri depan atau belakang hewan. Kalau hewannya tidak giras, dia tenang, bisa pemeriksa itu berada di posisi kiri depan. Kalau dia giras, agak beringas, men. Oke, Pak Najib. Hal-hal yang diamati dalam gerakan itulah laju napas, frekuensi napas, kemudian intensitas napas, jenis napas, dan irama napas. Kalau intensitas ini dengan amplitudo, kedalaman respirasi. Dari mana bisa melihatnya? Dari gerakan otot tadi. Kalau dia dalam, amplitudonya tinggi, berarti otot abdomen itu sampai cekung, sampai tertarik ke dalam. Nah, itu berarti intensitasnya dalam. Jenis napas, ini tergantung, ini ada 3, ada costalis, abdominalis, atau costo-abdominal. Kemudian irama napas. Nah, kemudian untuk pemeriksaan laju respirasi, ini bisa dilakukan dengan cara menempelkan tangan pada bagian bawah dada atau plank. Tangan itu ditempelkan, tapi jangan terlalu keras. Ditempelkan pelan dan rasakan gerakan dari dada, tulang dada, dan planknya. Atau bisa melihat dari gerakan kuping hidung, dihitung per menitnya berapa gerakannya. Kemudian auskultasi bisa juga dibantu dengan auskultasi darah torak atau trakea, dengarkan embusan napasnya. Nah, perhitungan untuk laju respirasi itu sebaiknya adalah 1 menit. Tetapi pada hewan, untuk membuat hewan itu tenang dalam 1 menit itu sangat sulit. Ya, baru beberapa detik aja sudah akan bergerak. Nah, maka penghitungan biasanya kalau dia agak tenang itu dilakukan selama 30 detik, kemudian dikalikan 2. Diulang selama 3 kali sehingga dapat rata-ratanya. Atau karena terlalu giras, mungkin tidak mau diam, dia hewannya bisa dilakukan 15 detik, tapi dikalikan 4. Tapi pengulangnya bisa diukur 5 kali. 5 kali sehingga dapat dia rata-rata stabilnya berapa.
Pada anjing itu napasnya pendek dan cepat, terutama jika anjing itu gerakan fisiknya berlebih. Seringkali habis saja jalan-jalan langsung bawa ke dokter, atau diajak pakai berjalan kaki menuju ke dokter, sehingga itu akan cepat. Atau suhu lingkungan panas, maka anjing itu akan cepat napasnya. Nah, perlu itu diperhatikan jangan supaya tidak keliru nanti. Kalau pada suhu lingkungan panas, Anda cek frekuensi napasnya akan lebih tinggi dari normal, Anda bilang sakit, padahal itu karena fisiologi suhu. Maka untuk hal itu, yakinkan sebelum diperiksa, hewan itu harus tenang, diberikan tenang, didiamkan di ruang periksa barang 30 menit, sampai dan diatur setel suhu ruangan lebih dingin. Setelah itu baru diperiksa untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian laju respirasi itu secara klinis itu dibedakan atas 4. Yang normal itu disebut dengan eupnea. Kemudian ada hiperpnea, frekuensinya meningkat, diikuti atau tanpa bertambahnya amplitudo ke dalam respirasi tersebut. Dia meningkat tapi amplitudonya tidak sampai cekung otot respirasinya abdomen. Kemudian polipnea, frekuensinya meningkat, namun amplitudo atau ke dalam respirasi dia tuh napasnya cepat tapi sampai dia otot penarikan otot abdomen dalam. Kalau oligopenia, frekuensi respirasinya menurun. Kemudian ada istilah dyspnea. Itu adalah untuk mendefinisikan gangguan atau kesulitan respirasi. Nah, ini frekuensi normal, silakan dilihat nanti di buku. Kemudian jenis respirasi, yang tadi irama, yang tadi laju, sedang yang kedua itu jenis respirasi, itu diamat dari gerakan dinding dada. Jenis respirasi ini ada 3. Nah, kemudian kenapa bisa timbul jenis respirasi? Karena tenaga dan mekanisme respirasi tersebut. Kenapa ada gerakan ini dilihat dari gerakan otot dada? Karena secara normal paru-paru itu cenderung kolap. Dia itu akan mengkerut, dia itu akan mengembang apabila ruang dada itu bertambah lebar. Maka dia akan menjadi mengembang sehingga udara itu bisa masuk ke paru-paru. Begitu juga kontraksi mengecil volume rongga udara, dia terkempes, maka udara itu akan keluar. Nah, jenis respirasi itu ada 3. Yang pertama ada costo-abdominal, itu gerakan otot dada dan perut itu seimbang. Itu ditemukan pada hewan kuda dan bangsa kuda. Kuda, zebra, yang itu tuh gerakannya costo-abdominal jenisnya. Kemudian ada tipe costalis atau kostal. Gerakan koste lebih dominan daripada perut, gerakan otot. Itu ditemukan pada anjing dan kucing. Kemudian ada abdominal, gerakan perutnya itu lebih dominan. Ini sering ditemukan pada ruminansia. Kemudian irama respirasi, itulah perbandingan waktu yang diperlukan oleh satu inspirasi dan satu ekspirasi. Irama itu ada inspirasi, ekspirasi, masa jeda. Nah, perbandingan inspirasi-ekspirasi itulah berbanding 1:2. 1 kali inspirasi, 2 kali ekspirasi. Hati-hati dalam mengukur frekuensi respirasi. Seringkali itu kesalahannya karena inspirasi dan ekspirasi dihitung, sehingga frekuensi respirasinya menjadi lebih tinggi. Nah, untuk satu frekuensi respirasi adalah sama respirasi. Ada inspirasi, ekspirasi. Pada kuda, ini ada 2 fase ekspirasi. Sedangkan pada anjing dan babi itu tidak teratur irama respirasinya. Pada irama inspirasi, biasanya dilihat dari inspirasi yang diperpanjang. Itu diakibatkan dari sumbatan saluran respirasi bagian atas.
Kemudian ada juga ekspirasinya diperpanjang. Itu bila terjadi gangguan di paru-paru, respirasinya meningkat dengan masa jeda yang berkurang. Pada hewan yang sakit biasanya masa jedanya itu tidak ada. Yang cepat ya, inspirasi-ekspirasi. Terengah-engah jadi. Nah, dilihat dari keragaman siklus dari irama respirasi itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada namanya sinostuk. Respirasi itu makin lama, makin dalam, kemudian menurun secara perlahan, diikuti masa jeda. Kemudian respirasi itu berulang seperti dari respirasi seperti awal. Kedua ada irama biot. Respirasi dengan irama irreguler, iramanya tidak teratur, dengan masa berhenti 15 sampai 30 detik. Kemudian irama normal kembali secara irreguler. Ini sering ditemukan pada hewan meningitis di daerah medula. Nah, irama biot ini sering mengelirukan ke dokter. Dikira hewan itu sudah mati karena berhenti dalam 30 detik. Berhenti respirasinya dikira mati, ternyata setelah itu kembali dia berrespirasi. Ini sering pada radang otak, yaitu di meningitis. Yang ketiga adalah sinkoptik. Respirasi itu makin lama makin dangkal, kemudian respirasi setelah masa jeda diikut napas yang dalam. Dangkal terus hilang. Nah, sinkoptik ini sering ditemukan kalau pada hewan yang menjelang ajalnya, menjelang mati atau meninggal. Nah, kalau ketiga irama ini Anda temukan nanti dalam pemeriksaan, ini memberikan prognosa penyakit yang infausta. Kan sulit. Kemudian intensitas, kedalaman atau amplitudo respirasi, ada namanya hiperpenia, gerakan dinding dada dan abdomen itu sangat jelas. Itu seperti tadi sampai cekung dinding abdomennya. Sangat jelas pada dyspnea, amplitudo dan siklusnya tidak teratur. Amplitudo yang hilang, tidak ada kelihatan amplitudo ke dalam itu pada penyakit paru-paru parah. Dia tuh kalau dilihat dicek respirasinya ada, tapi gerakan dada dan abdomennya tidak bergerak. Nah, amplitudo tidak simetris itu terjadi pada kolap dan eksudasi pleura yang unilateral. Ada idotorak, pneumotorak, dan ruptur diafragma. Amplitudo yang dangkal, nyeri abdomen, itu koma. Pada nyeri abdomen atau hewan koma sehingga seperti tidak bernapas hewannya. Karena gerakan untuk dadanya tidak ada. Nah, kemudian suara napas. Ini suara napas bisa terdengar dari luar yang disebut dengan suara setidor. Nah, suara setidor dibedakan atas suara snorting dan stenosis. Snorting itu suara respirasi seperti bersin. Itu karena adanya akumulasi sekresi eksudat atau benda asing. Nah, setidor kalau istilah umumnya ini sering sama juga dengan ngorok. Karena kalau Anda ngorok, tidur ngorok, tanpa dengan alat cukup terdengar suaranya. Tergantung gangguannya di mana. Kalau udah gangguannya itu di hidung, maka itu disebut dengan snorting. Kemudian ada suara setidor yang kedua disebut dengan stenosis. Itu seperti fluid, karena terjadi penyempitan saluran napas bagian atas. Suara stenosis seperti fluid, kalau snorting itu seperti bersin-bersin itu ada istilah snuffling. Apabila percuma itu ada di rongga hidung. Biasanya itu karena pembengkakan rongga hidung. Dan suara snuffling ini sangat jelas saat inspirasi. Nah, untuk mengetahui apakah salah satu atau kedua lubang hidung yang mengalami penyempitan, maka dapat dilakukan dengan dilokalisir dengan menutup salah satu lubang hidung. Kalau lubang hidung yang pas ditutup itu suaranya tidak terdengar, berarti yang ditutup itulah yang mengalami sumbatan. Kemudian ada snoring, yaitu karena gangguan penyempit nada di paring.
Snuffling itu di hidung, snoring itu adalah di paring. Kemudian itu biasanya karena snoring terjadi pembesaran limfonodus yang retrofaring atau kena abses di sana. Jelas terdengar saat ekspirasi. Kalau snuffling tadi jelas saat inspirasi, kalau snoring saat ekspirasi. Makin jelas jika salah satu sisi dari leher di paring itu ditekan. Kemudian ada roaring, itu adalah stenosis pada laring. Terutama pada radang nekrotik pelulen di laring, edema laring. Itu jelas jika laring itu ditekan, maka akan terdengar suaranya roaring tersebut. Lembut bila lubang hidung itu ditutup. Nah, kemudian ada puring. Ada stenosis yaitu trakea, di trakea, kolab trakea, dan biasanya diperjelas sudah dibantu dengan. Nah, itu surat setidor yang bisa didengar dari luar. Ada tadi snuffling untuk stenosisnya, snoring, roaring, dan puring. Selain suara snorting dan stenosis yang terdengar, juga ada suara singultus atau suara berseduh. Itu inspirasi yang pendek dan mendadak. Suara lain yang terdengar bisa bersin, itu inspirasi yang menguap. Stenosis snorting tadi juga seperti bersin. Kemudian menguap, inspirasi yang waktunya diperpanjang, dan ada yang tiga batuk. Itu pengeluaran udara tiba-tiba dari saluran napas. Kalau batuk ini pasti gangguannya di luar rongga hidung. Kalau di rongga hidung pasti bersin. Nah, batuk yang terjadi di hewan itu bisa dipicu pemunculannya untuk menentukan apakah batuk itu merupakan gangguan atau dia fisiologis. Yaitu pertama dengan menekan paring. Apabila ditekan di paring, maka kalau dia normal, dia tuh hewan itu akan menelan, menunjukkan gerakan menelan. Jika ada sakit di paring, maka hewan itu akan menunjukkan reaksi batuk. Kemudian menekan torak dan dengan kedua telapak tangan, ditekan daerah torak dengan perlahan, kemudian ditingkatkan intensitasnya. Apabila ada gangguan di daerah bronkus dan paru-paru, maka hewan itu akan menunjukkan batuk. Kemudian bisa juga dengan lakukan lipat yang lebar pada kulit daerah punggung. Dilipat daerah punggung yang itu di batas antara leher dengan torak. Di ujung sana itu dilipat, kemudian ditarik ke atas. Pada hewan yang sakit, maka dia itu akan menunjukkan batuk. Berarti ada gangguan di paru-paru. Nah, ada juga istilah batuk paroksimal, yaitu batuk yang sangat amplitudonya, frekuensi dan amplitudonya sangat tinggi dan terjadi secara terus-menerus. Maka pada batuk paroksimal itu sering diikuti keluarnya air mata. Nah, batuk kelihatan digolongkan dari suara yang terdengar. Itu batuk itu bisa keras, lunak, parau, dan bergetar. Kalau dia keras batuknya itu biasanya gangguannya itu ada di daerah paring, laring, trakea. Kalau dia lunak itu sering di daerah paru-paru. Kalau parau itu sering di daerah faring, dan kalau bergetar juga di daerah laring. Itu kalau dilihat dari suara, membedakan batuk dari suaranya. Kalau lihat dari volume udara yang dikeluarkan, batuk dia bisa batuk dalam dan dangkal. Kalau dilihat dari sekresi yang dikeluarkan setelah batuk, maka batuk itu bisa dibedakan atas batuk produktif atau batuk basah dan batuk kering atau non produktif. Nah, itu tentang batuk digolongkan berdasarkan suaranya, volumenya, dan sekresinya. Kemudian dispnea adalah kesulitan bernapas. Baik dispnea itu bisa saat inspirasi maupun ekspirasi. Nah,
Untuk mengecek derajat keparahan dispenia, maka hewan itu diberikan latihan atau diajak jalan-jalan. Dalam waktu 30 menit diajak jalan-jalan keliling klinik, kemudian dihentikan, diistirahatkan. Apabila napasnya normal dalam waktu 5-10 menit, berarti respirasinya normal. Dia pulih, napas normal setelah dikasih latihan, didiamkan, dia itu akan normal jika pemulihan itu 5-10 menit. Dia itu akan mengalami dyspnea ringan, pemulihannya itu lebih dari 10 menit atau sampai 15 menit. Kalau sedang, dia itu memerlukan waktu pemulihan 15 menit sampai 30 menit. Kalau berat, pemulihannya 30 sampai 60 menit. Nah, kemudian ada istilah hipoksia, yaitu kegagalan jaringan untuk mendapat suplai oksigen. Ada beberapa istilah untuk hipoksia. Oksigen darah akibat paru-parunya kurang oksigen. Ada anemik hipoksia, itu berarti anemia berarti hemoglobinnya yang kurang berunding. Ada stagnan, itu berarti aliran darah ke paru-paru itu yang berkurang. Sedangkan volume darahnya bisa jadi tetap. Nah, kemudian ada arterial hipoksemia. Itu karena ada arteri yang kering karena pada sapi bunting dan berbaring. Itu sering menyebabkan arterial hipoksemia. Yang kita istilah histotoxic anoxia. Ini berarti keracunan jaringan. Karena reseptor pengikat oksigen di jaringan itu diblok oleh racun. Misalnya itu pada keracunan cyanida. Sehingga hewan itu seperti tercekik karena bisa berwarna kebiruan mukosanya. Nah, itu istilah tentang hipoksia. Kemudian lalu pemeriksaan hidung. Nah, untuk pemeriksaan hidung, saluran respirasi organ hidung, perlu diperhatikan adalah jaringan di sekitar lubang hidung, pergerakan kuping hidung. Misalnya kuping hidung ini bisa dilihat pada sapi, pada kuda yang mudah, dan yang sangat mudah itu pada anjing, misalnya agak sulit gerak kuping hidungnya. Kemudian suara pernapasan yang tidur tadi, apakah stenosis atau snorkelingnya. Kemudian udara yang diekspirasikan, udara yang dikeluarkan. Kemudian dilihat leleran hidung yang keluar dari leleran yang keluar dari lubang hidung. Kemudian amati selaput lendir hidung, apakah dia tambah pucat, tambah merah, atau dia biru di sana. Leleran hidung apakah dia cair, agak kental, ada nanahnya, yaitu cair itu adalah serus, agak kental itu mukoid, ada nanah itu adalah purulen, atau ada darah, epitasisnya. Kemudian laring, pemeriksaan laring itu di ventral atlas, itu di basis pangkal lidah. Untuk mengecek sensitivitas laring itu untuk menunjukkan atau menimbulkan refleks batuk. Itu diamati, bisa juga inspeksinya itu dengan menekan pangkal lidah menggunakan sendok. Tapi hati-hati dalam membuka mulutnya. Kucing, anjing itu ada gigi bisa menggigit, ya. Hati-hati di sana. Trakea, ini pengamatnya ada pars cervicalis dan thoracalis. Di trakea itu ada cincin tulang rawan, harus diperiksa keutuhannya. Nah, kemudian melanjut ke pemeriksaan di daerah dada, yaitu untuk pemeriksaan bronkus, alveolus dan alveoli, maka perlu dilakukan selain infeksi tadi, perlu pemeriksaan palpasi, perkusi, dan auskultasi tadi. Nah, untuk pemeriksaan palpasi, perkusi, auskultasi, maka sebelumnya perlu ditentukan daerah paru, yaitu daerah pemeriksaan di daerah torak dan prescapularis. Nah, untuk menentukan batas-batas daerah paru tersebut, maka yang pertama harus ditentukan adalah titik orientasi. Isinya dalam tubuh dia akan tetap ada di sana.
Nah, itulah disebut dengan titik orientasi. Itu yang diperlukan ditentukan dulu untuk menentukan daerah paru. Titik orientasi yang pertama yang diperlukan adalah angulus scapularis caudal. Kemudian kedua olecranon, yang ketiga tuber coxae. Dari titik orientasi ini maka akan dibuat garis berhubungan dari angulus ke olecranon, dari angulus ke tuber coxae, dari tuber coxae ke olecranon. Nah, di daerah depan hubungan garis dari angulus ke scapularis caudal dengan olecranon Tracranial ini akan menempati posisi di tepi caudal otot triceps kaki depan. Dari angulus ke tuber coxae itu akan mendapatkan daerah dorsal, yaitu tepi lateral otot punggung. Di caudal, dari tuber coxae ke olecranon itu akan mendapatkan daerah caudal, daerah paru-paru. Yaitu dibuat garis memanjang dari sela iga nomor 2 dari belakang, itu menjulur ke bawah melintasi tulang iga ke-9 pada pertengahannya sampai akhirnya berujung sekitar 2 jari di belakang olecranon. Nah, ini yang Anda harus pahami dalam pemeriksaan daerah torak, penentuan titik orientasi wilayahnya tersebut. Nah, ini darah depan, di kaki depannya scapulis caudal, dibuat garis ke belakang, ke tuber coxae, kemudian 2 dari depan dia dibuat oleh krano. Garisnya vertikal dan horizontal, sehingga daerah pemeriksaan paru-paru di torak 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang perlu dilakukan nanti pemeriksaan saat palpasi, inspeksi, dan auskultasi. Daerah 1, bagaimana dari palpasi apa yang didapat, dari perkusi apa yang dapat, dari auskultasi apa yang dapat di sana. Ini dalam pemeriksaan darah respirasi, untuk palpasi ini jaringan terangkat. Satu orang lainnya, kalau nanti pemeriksaan abdomen, maka jari ini harus dirapat. Nah, pada sapi itu ada paru sapi itu lebih sempit dari paru kuda karena di sapi jumlah iganya 13, sedangkan di kuda itu 18. Begitu juga di anjing, dia itu akan lebih menyerupai kuda. Sudah pernah sapi lebih tajam. Dan di sapi itu sering ada juga daerah paru prescapularis, yaitu di depan otot bahu. Lebar kira-kira itu 2 jari hingga 5 jari mulai dari persendian bahu memanjang sampai ke atas pertengahan skapula. Kalau hewan lain itu sangat sempit sekali daerah paru prescapularisnya. Ini gambaran daerah paru di sapi. Ini tuber coxae di belakang, depan angulus supply caudal, olecranon. Dibuat juga garis melengkung, kemudian dibuat dua garis maya. Ya, sehingga ini gambarannya ada 9 daerah paru di sapi. Ini daerah kuda, ini dorsoscapulis caudal, ini tuber coxae di sini, ini arcus caudale, ini dua di belakang, ini olecranon di bawah, ini scapula. Nah, yang garis 3 inilah daerah paru. Ini kurang garis turunnya lagi 2. Nah, saat palpasi, hewan harus dalam posisi berdiri. Jadi ingat bahwa palpasi darah torak itu dari daerah paru tadi. Seluruh ke-9 daerah paru harus Anda periksa. Nah, saat palpasi, hewan dalam posisi berdiri. Kalau dia mau dibantu restrain dengan cara dipegang oleh asisten untuk membuat dia berdiri. Kalau pada anjing, pemeriksaan pada anjing, dokter itu harus berdiri di belakang anjing. Kemudian jari itu sedikit direnggangkan, kemudian lakukan palpasi seluruh daerah paru. Ini pemeriksaan palpasi, ingat jari direnggangkan. Perkusi, tadi ada perkusi akustik dan sensitivitas. Perkusi akustik adalah cara mendiagnosa penyakit
hewan dengan mengetuk daerah tubuh hewan untuk mengetahui keadaan sekitar jaring yang diketuk. Digunakan nih alat palu perkusi dan fleximeter. Bisa juga palu perkusi itu dengan fleximeter diganti dengan jari tengah, kemudian sebagai fleximeternya jari dari tangan yang lain. Ketentuan dalam melakukan perkusi, fleximeter harus ditekan rapat pada kulit di atas jaring yang akan diperkusi. Ditekan dia rapat di daerah paru tadi. Pegangan palu perkusi tidak boleh erat-erat, harus santai di antara ibu jari dan jari telunjuk dan jari tengah. Ibu jari dengan jari telunjuk atau jari tengah. Setiap pukulan palu perkusi harus jatuh tegak lurus pada fleximeter. Nah, seluruh daerah yang diperiksa harus diperkusi sepanjang garis sejajar dari depan ke belakang dan dari atas ke bawah. Fleximeter harus dipukul dalam keadaan diam dan setiap pukulan itu sama kuat. Perkusi itu dilakukan dalam keadaan tenang. Ini cara perkusinya. Nanti Anda akan praktekkan di Selasa depan. Fleximeter dipegang erat, dipegang dan ditempelkan erat ke dinding dada. Kemudian ini pemegangan palu perkusi dengan ibu jari dan jari telunjuk dipukul tegak lurus dengan kekuatan yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Perkusi kepegangan dada sensitivitas itu cara ini untuk mengetahui adanya rasa nyeri. Bila ada rasa nyeri, maka hewan itu akan menghindar atau mengerang saat perkusi. Nah, suara yang terdengar saat perkusi bisa suara timpani atau nyaring, artinya di bawah daerah perkusi itu adalah ada udara. Kalau di paru-paru, daerah pencak paru itu harus ditemukan suara timpani karena di bawahnya adalah paru-paru. Kalau dia ketemu suara pekak di sana berarti di bawahnya ada pemadatan. Ini secara perkusi diketuk kemudian didengarkan. Nah, auskultasi ini dilakukan untuk mendengarkan suara respirasi baik yang normal maupun normal dalam menegakkan diagnosa. Agar suara respirasi itu terdengar lebih jelas, maka dapat dibuat hiperventilasi. Pergerakan udara yang melewati saluran napas itu dengan cara memasukkan kepala hewan ke dalam kantung plastik selama 1-2 menit sampai hewan itu hiperventilasi kemudian dibuka. Nah, untuk mengetahui suara respirasi maka Anda harus memahami anatomi dari paru. Paru ini ada berada nanti dalam rongga dada. Di sini ada trakea. Kalau dia dalam posisi di paru, maka dia akan tertutupi oleh lobus yang pertama dari paru ini. Juga ada bronkus. Kemudian baru bercabang jadi bronchiolus, alveoli, kemudian alveolus. Nah, dari bronchiolus ini sudah tidak ada tulang rawan. Hingga dari trakea ke bronkus ini masih kan tertutup oleh paru-paru. Mungkin di daerah paru 6 itu akan ada ini. Sehingga jika udara nanti ke trakea maupun bronkiolus, ke bronkus, karena ada cincin tulang rawan, maka suara yang ditimbulkan itu akan menjadi lebih keras bila dibandingkan dia sampai pergerakan udara itu di alveoli. Karena dindingnya sudah lembut, tidak ada tulang rawan di sana, maka dia akan lebih lembut. Nah, ketentuan dalam melakukan auskultasi, satu, auskultasi dilakukan dengan bantuan alat yang namanya stetoskop atau telinga langsung ditempelkan langsung ke daerah paru. Kalau hewan sapi mungkin bisa telinganya ditempelkan di daerah dada. Kalau anjing hati-hati bisa menggigit ya. Kalau kucing bisa dicakar. Tapi lebih baik menggunakan stetoskop sehingga lebih aman. Pemeriksaan dimulai dari daerah dorsokranial. Di dorso, di atas, depan, di daerah 1 tadi. Kemudian corong stetoskop dibiarkan menempel minimal dalam 1 siklus respirasi. 1 siklus respirasi ada inspirasi, ekspirasi, masa jeda. Kemudian corong stetoskop digerakkan ke belakang sejauh 3 jari sampai semua daerah di paru itu diauskultasi. Nah, pada hewan kucing, anjing, karena itu sering napasnya cepat, maka untuk memperjelas pendengar suara paru ini,
bisa dilakukan dengan mulut hewan itu ditutup, dipegang. Nah, ini auskultasi stetoskop ditempelkan dengan rapat di dinding dada, kemudian didengarkan suara yang muncul. Ini fungsi auskultasi dari darah dorsokranial kemudian turun ke bawah. Ini untuk mengurangi suara napas di anjing bisa ditutup mulutnya, dipegang sehingga suara napas itu akan lebih jelas terdengar. Keragaman suara yang harus didengar, satu adalah sifat alami suara napas yang meningkat atau menurun. Suara napas itu yang normal ada suara bronkial dan ada suara vesikular. Suara napas yang abnormal itu ada gemericik atau crackles atau mendesis atau mencuit yang disebut dengan suara wheezing. Kemudian perlu diperhatikan atau lokasi suara yang muncul secara anatomi di lokasi 1, 2, 3, 4, sampai 9 tadi darah paru. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sifat alaminya, suara normalnya, suara abnormalnya, kapan suara itu muncul, dan lokasi pemunculannya. Nah, suara respirasi normal itu dihasilkan oleh pergerakan udara yang melintas percabangan trakea sampai bronkia. Suara ini sangat jelas terdengar di atas trakea dan melemah di atas paru. Nah, pada keadaan normal, maka kualitas suara itu beragam tergantung pada lokasi stetoskop saat okultasi yang dilakukan di atas saluran respirasi. Suara paling keras itu terdengar saat stetoskop berada di atas trakea dan di dasar paru yang paling lemah. Nah, suara respirasi itu akan jelas dibandingkan suara inspirasi itu akan jelas dibandingkan ekspirasi. Nah, suara napas yang kurang jelas itu pada hewan yang gemuk atau lingkungan yang berisik. Suara respirasi itu akan meningkat secara normal pada hewan yang diberikan latihan, giras, dan suhu lingkungan. Dan kondisinya jadi abnormal bila hewan itu menderita demam, asidosis, pneumonia, dan penyakit miokardia. Nah, suara napas yang normal. Suara napas yang normal yang pertama adalah suara vesikuler. Yaitu suara ini ditemukan pada sepertiga atas caudodorsal darah paru yang atas. Suara ini ditimbulkan oleh aliran udara dari bronkial yang terbelah ke percabangan bronkial sampai ke alveoli. Suara ini terdengar mirip seperti suara orang ketika melafalkan huruf V secara terus-menerus. Vespa terus-menerus, begitulah suara vesikular. Suara ini sangat lembut. Kalau Anda bisa mau mendengarkan, Anda bisa pergi ke pinggir pantai, dalam zona tenang, dengarkan suara hembusan angin di telinga Anda. Begitulah suara vesikular. Kalau nanti di hewan pasti dia akan lebih lembut, sering ditutupi oleh suara bronkial. Suara yang kedua adalah suara bronkial. Ini suara yang timbul karena aliran udara melintas darah yang kasar atau kerasnya oleh tulang rawan. Yaitu di laring, trakea, sampai bronkus. Karena di sana ada tulang rawan. Maka suara ini mirip seperti dengan suara melafalkan huruf CH. Silakan Anda lapalkan huruf CH secara berulang-ulang. Yang sangat mudah nih pada anjing yang terengah-engah lah, itulah suara bronkial. Nah, suara napas yang abnormal, satu suara bronkial yang bisa meningkat. Nah, suara napas yang kasar sampai terdengar di sepanjang trakea sampai daerah paru. Terdengar saat inspirasi dan ekspirasi. Bronkial itu akan meningkat, bronkial yang akan terjelas terdengar. Suara vesikulernya akan tertutupi oleh bronkial. Ini sering karena peradangan di daerah tersebut. Pedang laring, trakea, dan bronkitis. Kemudian ada suara vesikulernya itu akan menurun, tidak akan terdengar apabila hewannya gemuk. Adanya eksodat pleuritik dalam rongga dada, sehingga tidak ada udara dalam paru-paru, itu akan terdengar, hilang. Kemudian ada suara crackles. Tadi suara bronkial yang meningkat, suara vesikuler menurun ketika ada suara crackles, itu yang abnormal. Suara crackles ini seperti meniup udara dalam air. Nah, suara itu terjadi saat udara itu melintas eksudan. Kemudian suara itu timbul saat menutup. Nah, suara crackles
Ini bisa Anda dengarkan kalau Anda punya akuarium di rumah yang Anda mengeluarkan gelembung udara. Nah, itulah dengarkan dalam kondisi tenang bagaimana pecahnya suara gelembung-gelembung udara itu. Itulah suara clackers. Kemudian suara whizzing atau mencuit terdengar seperti suara fluid yang berkesinambungan. Itu terjadi karena vibrasi saluran napas atau yang melewati saluran napas yang menyempit dan kering. Itu seperti mencuit, whizzing, seperti fluid. Kemudian ada suara friksi, suara yang terdengar jika terjadi peradangan pada pleura atau pleura bergesekan satu sama lain. Suara ini seperti suara meremas kertas. Silakan Anda kertas diremas atau Anda gosokkan jari tangan Anda di atas telinga, di rambut di atas telinga, gosokkan secara perlahan, dengarkan suara. Itulah suara friksi. Kemudian suara yang tidak terdengar, itu terjadi apabila paru-paru itu penuh bersih cairan. Nah, sampai di sini tentang respirasi. Ada yang perlu didiskusikan?